Asal-usul kota Surabaya berasal dari nama yang muncul dalam Nagarak Tega Tagama, pidato Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit yang ditulis pada daun lontar di tahun 1965. Sejarawan pun percaya bahwa armada Kubilai Khan dipukuli di sekitar area pelabuhan Surabaya pada tahun 1293. Terdapat pertempuran di mana Raden Wijaya yang merupakan pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit mampu mengalahkan pasukan Mongol. Kemudian Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit pada 10 November 1293. Akibat kekalahan tersebut, pasukan Mongol terpaksa mundur ke dalam kerajaan pasukan Majapahit dan meninggalkan tanah Jawa ke Cina. Kedatangan pasukan Mongol ke Jawa awalnya untuk menyerang kerajaan Singasari, lantaran Raja Singasari yakni Kartanegara menyiksa utusan Mongol. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai tanggal berdirinya kota Surabaya. Sementara nama Surabaya sesuai dengan etimologinya berasal dari kata sura atau suro dan baya atau boyo. Dalam bahasa Jawa, suro adalah jenis ikan hiu, sedangkan boyo adalah istilah bahasa Jawa untuk buaya. Menurut mitos, dua hewan ini adalah binatang paling kuat yang juga menjadi simbol kota Surabaya sampai saat ini. Pendapat lain mengatakan bahwa nama Surabaya juga diambil dari istilah Sura ing Baya yang berarti berani menghadapi bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dengan NIM 0309192065 dari Tadris IPS 2 semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan masyarakat suku Jawa Surabaya yang akan saya jelaskan pada beberapa video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke sistem bahasa. Saya di sini akan mewawancarai orang tua saya sendiri. Pertama, perkenalkan nama dan kegiatan sehari-harinya. Nama saya Pak Inten, sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Dalam bahasa Jawa suku Jawa Surabaya itu digunakan dalam sehari-harinya bahasa apa? Bahasa Jawa halus dan kasar. Kalau iya itu iya, itu bahasa kasar. Nggih bahasa halusnya. Kalau dalam kegiatan sehari-hari dalam keluarga juga menggunakan bahasa Jawa halus atau Jawa kasar? Kadang halus, kadang kasar. Kalau bahasa Jawa halus itu lebih dominan di kota mana? Jawa Timur. Iya, maksudnya di kota mana? Di Jombang, di Solo gitu. Wonosalam, Jombang Wonosalam. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi tentang sistem bahasa. Dari hasil wawancara tadi, saya menyimpulkan bahwa yang paling sering digunakan masyarakat suku Jawa Surabaya ini adalah bahasa Jawa kasar. Akan tetapi bahasa Jawa kasar ini ada tingkatannya lagi dalam pengucapannya. Jadi semisal kita memanggil orang yang lebih tua, itu tidak boleh dengan ucapan kue atau riko, karena itu mengandung kata yang kasar, yaitu berarti kau gitu. Jadi kalau memanggil orang yang lebih tua, kita ini harus menggunakan bahasa yang lebih sopan, seperti sampean, atau kalau kakak itu sebutannya iyu, kalau abang sebutannya caca. Nah itu masih digunakan dalam masyarakat suku Jawa Surabaya ini, menghargai orang yang lebih tua. Baiklah, sekarang saya sedang berada di sebuah kediaman di rumah salah seorang dukun beranak yang akan kita wawancara pada hari ini. Pertama, terima kasih telah meluangkan waktunya. Pertama, saya ingin mengetahui identitas ibu, seperti nama atau kegiatan sehari-harinya. Ya, namaku Kartiem, Mbah Yem. Terus kerjaku apa? Jagai cucuku sama dipanggil orang melahirkan.
sama musuk anak-anak kecil, musuk orang melahirkan, musuk orang hamil. Terus sejak kapan ibu dapat melakukan pekerjaan dukun beranak ini? Tahun 2005 bulan 5 tanggal 7 mulai pertama cucuku melahirkan, anakku yang melahirkan tapi cucuku yang Dari mana ibu mendapatkan ilmu tentang dukun beranak ini? Dari mbah saya dukun beranak, diteruskan saya meneruskan. Oh, jadi penerusnya gitu ya? Ya. Selanjutnya kan ada kalau orang hamil kan kalau orang Jawa gitu ada mendeteksi kehamilannya, kayak dicari di perutnya, itu kayak mana sih? Jadi raba-raba tangannya, kepalanya di mana, di bawah apa di atas gitu. Itu di perut gitu carinya? Iya, dicariin di perut. Terus kalau proses melahirkannya sama nggak sama kayak bidan gitu? Iya sama. Terus Samanya bayi lahir nggak dipotong dulu kalau orang dukun beranak. Udah lahir uri-uri baru dipotong. terus hari-harinya taruh dikubur, dicuci 7 kali, dibungkus. Itu dibungkus ada arti tersendiri nggak? Ya ada, siap dibungkus dilobangi kan, baca syahadat 3 kali. Dibungkus. Terus kan ada kayak sepasaran, selapanan, sama akikahan. Itu kalau sepasaran dilakukan pas kapan sepasaran? Pasaran kalau PKN ya 7 hari, 14 hari, 21. Kalau sepasaran 7 hari? Iya. Kalau PKN, kalau pasaran 6 hari, orang Jawa dulu. Terus kalau proses 7 bulanan itu kan ada mecah kelapa, itu artinya apa, Mbak? Saya nggak tahu itu ya. 7 bulanan. Sudah kelapa. 7 bulanan aja paling. Terus kalau sepasaran sama selapanan bedanya apa? Nggak tahu, orang zaman dulu pasaran itu 6 hari, 8, 36 hari. Kalau akikah itu bareng selapan apa sepasaran? Kalau pasaran zaman dulu 6 hari. Kalau sekarang kekan 7 hari kan, nggak sama kan. Sekarang ngikuti kekan semua. Terus kalau orang hamil kan ada pantangannya gitu, misalnya nggak bawa itu kayak gunting, itu tujuannya untuk apa? Ya tujuannya selamat, nggak ada apa-apa. Untuk menangkal makhluk Menangkap halus gitu. ya orang-orang halus itu. Terus kalau melahirkan gitu ada nggak disuruh minum jamu atau yang lain? Minum jamu, kunyit, jamu kaleng, Jamu kaleng. ya. Air mancur kaleng kan, kunyit, direbus. Ada nggak kayak kan zaman sekarang kan kayak melahirkan kan itu harus di puskesmas gitu, jadi Iya, ibu di ini puskesmas. masih sering dipanggil nggak? Kalau Kadang dipanggil, kadang enggak. Kadang ya berdua sama bidan tadi? Iya. Kadang nggak dipanggil, orang itu butuhkan kusuk ya dipanggil. Musuh orang Kusuk habis melahirkan tadi. orang melahirkan. Ya udah. Sekian atas informasinya, terima kasih pada ibu telah memberikan informasinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang foto yang ada di gambar tersebut. Itu adalah salah satu gambar yang saya ambil sebagai bentuk dokumentasi. Kebetulan pada minggu semalam ada orang yang melahirkan di desa saya, jadi saya ambil fotonya. Nah, itu adalah sebuah foto dari tradisi penguburan ari-ari. Nah, di masyarakat suku Jawa Surabaya ini masih mempertahankan nilai tradisi ini. Mereka memiliki pengetahuan tentang penguburan ari-ari ini atau penguburan tali pusar ini. Nah, ada pun beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, ari-ari ini harus dicuci terlebih dahulu. Setelah itu diberi lapisan kain ke dalam sebuah wadah, dan setelah itu diberi garam, benang, jarum, pulpen, dan selembar buku. Kalau garam ini memiliki arti
agar bayi tersebut kedepannya agar memiliki rasa malu. Sedangkan kalau benang dan jarum memiliki arti agar anak tersebut tahan cobaan hidup, dan benang untuk menjahit kehidupan yang lebih bagus. Dan pulpen serta buku memiliki arti agar anak tersebut tumbuh besar menjadi anak yang pandai. Setelah itu dikubur dan diberi sehelai sapu lidi. Di sini sapu lidi memiliki arti agar anak tersebut kedepannya tidak bandel. Setelah itu ditutup dan diberi pagar serta diberi penerangan berupa lampu kecil. Kami menyebutnya di sini oblek. Lampu oblek itu lampu seperti obor tapi lampunya kecil. Setelah itu dibacakan 2 kalimat syahadat selama 3 kali dan salawat 3 kali. Nah, kalau di sini bayinya laki-laki maka dikuburkan di luar rumah. Kalau bayinya perempuan, tali pusarnya dikuburkan di dalam rumah. Ini memiliki arti bahwa kalau perempuan ini diharapkan untuk tidak kelayapan gitu. Bahasa kami ya, untuk tidak kelayapan atau di rumah saja gitu. Beda halnya dengan laki-laki. Laki-laki harus mengerti tentang dunia luar agar mengerti tentang pekerjaan, tentang lingkungannya, dan lain sebagainya. Tentang ilmu pengetahuan pada tumbuh-tumbuhan, Ibu boleh menyebutkan salah satu contoh yang digunakan pada masyarakat untuk menyembuhkan penyakit, salah satunya pada tumbuhan apa? Tumbuhan daun jara untuk menyembuhkan anak bayi yang kembung. Kalau dia kering itu berarti dia masuk angin. Cara penggunaannya kayak mana? Dikasih minyak kayu putih, dipanggang dulu baru bisa minyak putih, ditempelkan ke perutnya. Itu dapat ilmu dari pengobatan itu dari zaman nenek moyang dulu, dari keturunan gitu. Iya, dari nenek moyang kita dulu. Terus kalau penggunaan jamu itu untuk orang melahirkan gitu ada manfaatnya enggak? Jamu beras kencur itu biar menghilangkan bau-bau habis melahirkan itu. Baiklah, sekarang masuk ke sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, jadi kan teknologi dan kemajuan ini di masyarakat semakin berkembang. Nah, jadi beberapa masyarakat suku Jawa Surabaya ini sudah banyak yang meninggalkan alat-alat tradisional mereka. Mereka lebih memilih teknologi karena mereka berpendapat itu lebih mudah dan lebih simpel. Namun ada beberapa yang masih mempertahankannya. Yang saya ambil ada 4 gambar. Yang pertama di situ ada parutan. Nah, parutan ini digunakan untuk memarut kelapa atau memarut kunyit, jahe, kencur atau ramuan yang lain yang digunakan untuk membuat sebuah jamu gitu. Jadi mereka menggunakan parutan ini. Ada beberapa masyarakat yang sudah beralih ke parutan mesin. Selanjutnya ada tempe. Nah, tempe ini dalam bahasa Indonesia berarti tampah. Masyarakat Jawa ini membuatnya dengan anyaman bambu yang dibuat yang membentuk lingkaran dan menjadi tempe ini. Nah, jadi tempe ini berguna untuk biasanya digunakan untuk memilih beras dari sampah-sampahnya dan untuk wadah tempat sayuran. Selanjutnya ada tungku. Tungku ini digunakan untuk alat memasak. Sebelum adanya kompor gas atau kompor biasa, mereka menggunakan ini. Nah, jadi tungku ini ada yang dibuat dari tanah liat, ada yang dibuat dari semen. Sebagian mereka ada yang membuat sendiri dan ada yang beli langsung ke pembuat kerajinan tungku ini. Sebagian sudah tidak ada lagi, ini hanya beberapa saja yang masyarakat masih menggunakannya. Selanjutnya ada layah. Nah, layah ini digunakan untuk menghaluskan bumbu atau kami menyebutnya mengulek sambal karena terkesan lebih enak gitu rasanya kalau diulek di layah ini. Nah, layah ini terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Yang biasanya sering dipakai itu yang terbuat dari batu karena dirasa lebih tahan lama gitu.
Ada alat-alat tradisional lainnya yang digunakan masyarakat Jawa seperti keris, kendi, seperti itu. Dan kalau ciri khas rumah orang Jawa Surabaya ini terkesan sederhana. Kalau yang pada zaman dahulu sekali, mereka rumahnya itu dari rajutan bambu. Kami menyebutnya gedek. Nah, sekarang sudah tidak ditemukan lagi di daerah saya. Kebanyakan mereka sudah beralih ke kayu atau ke rumah beton. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang sistem mata pencaharian. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sistem mata pencaharian masyarakat suku Jawa Surabaya ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang paling dominan dahulu, yaitu sistem mata pencaharian berladang. Mereka menanam sawit di ladang dengan beberapa alasan. Yang pertama, kondisi tanah dan struktur tanah di daerah saya ini sangat cocok untuk berladang kelapa sawit. Yang kedua, proses perawatannya juga mudah dan tidak ribet. Yang ketiga, mudah dijangkau, maksudnya untuk menjual hasil panennya itu sangat mudah, yaitu di sini sudah banyak PT perkebunan kelapa sawit, jadi mereka tinggal menjualnya ke PT saja. Nah, jadi di sini saya ambil salah satu foto dari PT Navasindo. Nah, di sini PT Navasindo adalah sebuah perusahaan dari Malaysia yang mereka menanam saham dan membuat sebuah pabrik di daerah saya. Sebenarnya masih banyak PT yang lain, ada PT Sofin, Astra, Runding, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang saya ambil hanya PT Navasindo karena PT ini dekat dengan lokasi rumah saya. Selain dimanfaatkan buah kelapa sawitnya, bisa juga dimanfaatkan jangkos. Jangkos ini seperti limbah kelapa sawit yang memiliki manfaat, yaitu sebagai pupuk organik dari kelapa sawit itu sendiri. Dan kalau dibuang begitu saja, ini jangkosnya akan tumbuh jamur. Nah, jamur ini bisa dimanfaatkan dan bisa diolah. Sebagian masyarakat ibu-ibu ini mengambil jamurnya dan menjualnya mentahnya gitu. Nah, mereka menjualnya 10.000 per kilo. Ada juga yang dijual dalam bentuk olahan, yaitu dibuat keripik jamur. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian berkebun. Nah, selain berladang, mereka juga berkebun, yaitu seperti menanam cabai atau sayur mayur. Ini waktu itu sudah lama di daerah saya ini sangat banyak sekali masyarakat yang berkebun. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka beralih ke sistem berladang karena menurut mereka kalau berkebun ini rugi, karena di sini kan cuacanya sangat bisa dibilang panas, jadi kurang cocok untuk berkebun. Dan juga untuk stok pemasukan sayur mayur, kami di sini sudah ada dari karo dan beras tagi. Jadi di daerah sana itu mereka setiap hasil panen mereka jual di sini di pasar tradisionalnya. Setelah itu ada sistem sawah. Nah, mereka juga menganut sistem sawah. Biasanya mereka itu yang sistem mata pencahariannya sawah ini yang dekat-dekat dengan sungai. Nah, mereka menganut sistem mata pencaharian ini. Biasanya mereka menggunakan sistem sawah irigasi atau sawah tak ada hujan. Kalau dari berapa persen gitu, kalau sistem berladang itu 90%, sistem berkebun itu 55%, maksudnya 5%, dan sistem bersawah itu 5%. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekarang masuk ke sistem agama dan kepercayaan. Karena berhubung orang yang saya wawancarai tidak bersedia diambil video, maka akan saya rekam suara saja. Pertama, silahkan perkenalkan nama dan kegiatan sehari-harinya. Nama saya Koreatin, kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Apakah Anda asli orang suku Jawa Surabaya? Iya, tapi saya
dari kedua orang tua saya. Agama yang paling banyak dianut masyarakat suku Jawa Surabaya agama apa? Agama Islam. Agama, kan orang Jawa kental akan tradisinya. Jadi apakah agama dan tradisi masih sering disatukan? Masih Salah satu contohnya dalam masyarakatnya apa? contohnya seperti kenduri, selamatan, dan kenduri di tengah jalan kayak surawan. Terus kalau kan ada kematian itu, apakah masyarakatnya masih percaya acara 7 harian? Masih percaya 7 hari, 40 hari, terkadang sampai 100 hari. Dan setahun itu kalau bahasa Jawa pendak pertama, 2 tahun pendak kedua, dan terakhir itu 3 tahun pendak ketiga. Itu udah ibaratnya udah kirim selimut lah, udah kain kafan gitu. Terus itu kan kalau acara 7 harian itu apa saja yang dilaksanakan? Membaca Yasin, dan 7 hari itu malam 7 hari yang kenduri itu selalu dibawain kayak berkat, dalamnya isinya apem, dan 40 hari pun seterusnya pun dikasih berkat juga. Itu arti dari 7 harian, 40 harian itu untuk apa? Untuk ngirim doa, dan pas ke 3 tahunnya itulah yang terakhir ngirim kafan, ataupun dibilang ganti bajunya lah. Kain kafan yang tadi itu dikasihkan ke Pak Imam, Pak Desa. Baiklah, sekian dan terima kasih atas informasinya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang agama dan kepercayaan. Nah, di sini memang masyarakat suku Jawa Surabaya ini masih sangat sering menggabungkan antara kebudayaan atau tradisi mereka dengan agama. Nah, salah satu contohnya yang sudah dijelaskan oleh saudari Koreatin tadi, ada tradisi kenduran atau selamatan. Nah, itu adalah gambar di mana 2 hari yang lalu saya ambil dari acara 40 harian masyarakat suku Jawa Surabaya ini. Nah, sebelum adanya acara kenduri ini, mereka adanya sistem gotong royong di mana masyarakat atau saudara untuk datang mempersiapkan sebelum acara kenduri ini. Nah, biasanya acara kenduri dilaksanakan sesudah maghrib atau sesudah isya. Nah, biasanya mereka dipimpin oleh imam desa dan mereka membacakan surah Yasin. Setelah itu ada istilah berkat. Berkat ini diberikan kepada orang yang telah hadir ke acara kenduri ini. Itu adalah untuk ucapan rasa terima kasih. Nah, di dalam berkat ini harus ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada serundeng. Serundeng ini kelapa yang diparut dan diongseng. Nah, yang kedua ada uang 2000, yang ketiga ada pisang, dan yang keempat ada apem. Kadang-kadang dipakai juga ini ayam ingkung. Ayam ingkung ini ayam yang dibakar gitu. Nah, jadi 4 komponen ini harus ada dalam isi berkat itu tadi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekarang akan saya membahas sistem organisasi sosial. Nah, saya akan membahas pada upacara pernikahan suku Jawa Surabaya. Nah, sebelum masuk ke upacara pernikahan, ada upacara sebelumnya yang harus dilaksanakan, yaitu upacara nakokno atau menanyakan. Nah, di sini pihak laki-laki datang ke perempuan dan menanyakan kapan tanggal yang baik untuk lamaran dan berapa mahar yang diminta. Nah, biasanya kalau untuk mahar dari pihak perempuan tidak meminta, karena kalau meminta itu di suku Jawa ini adanya pantangan, jadi ini tergantung dari pihak laki-lakinya. Kedua, adanya upacara ngelamar. Nah, upacara ngelamar ini biasanya pihak laki-laki datang ke rumah perempuan. Nah, ini adanya penukaran cincin dan
biasanya ditanyakan kapan tanggal yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Biasanya dihitung dulu berdasarkan weton mereka atau tanggal lahir mereka, dan tidak boleh dilaksanakan di hari geblak orang tuanya. Semisal orang tuanya ada yang sudah meninggal salah satu, dan semisal meninggalnya di hari Senin, maka pernikahannya tidak boleh dilaksanakan pada hari Senin. Nah, setelah itu ada upacara kelangkahan. Nah, upacara kelangkahan ini semisal yang menikah ini anak kedua, nah anak pertama belum menikah, nah jadi harus melaksanakan upacara ini, yaitu dengan dilaksanakan secara sederhana, yaitu sang adik memberikan seperangkat baju yang bersih dan diberikan kepada kakaknya, dan setelah itu adiknya sungkeman kepada kakaknya dan meminta maaf agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah melangkahi kakaknya. Baiklah, setelah memilih hari yang baik berdasarkan weton dan perhitungan Jawa, masuk ke upacara pernikahan atau upacara temu manten. Nah, gambar yang saya ambil ini berdasarkan dari Google. Ada yang beberapa saya ambil dari pesta pernikahan yang terjadi di sini, akan tetapi gambar yang di atas ini saya ambil dari Google. Nah, upacara pernikahan ini diawali dengan proses pengarakan. Proses pengarakan itu adalah ketika mempelai laki-laki datang ke kediaman mempelai perempuan dengan membawa beberapa orang dan terdiri dari keluarga, saudara, dan tetangga terdekat. Dan ada 2 orang yang bertugas membawa bunga kembar mayang. Kalau dari pihak laki-laki yang bertugas ini laki-laki. Nah, selanjutnya di pihak perempuan juga sudah menyambut di depan rumah atau di depan kediamannya. Di pihak perempuan juga ada 2 orang yang bertugas membawa bunga kembar mayang. Akan tetapi kalau di pihak perempuan yang bertugas membawa adalah perempuan, dan terlihat di depannya ada beberapa media yang digunakan untuk upacara selanjutnya. Nah, ketika upacara ini akan dimulai, ada 2 orang yang bertugas membawa bunga kembar mayang, satu dari pihak perempuan, satu dari pihak laki-laki. Mereka ini sebagai pertanda kalau upacara akan dimulai, maka mereka ini saling menukar bunga kembar mayang ini. Baiklah, masuk ke upacara selanjutnya. Gambar di atas saya ambil dari teman saya yang sudah menikah, jadi saya minta gambarnya sebagai bukti kebudayaannya. Nah, acara selanjutnya yaitu ketika pihak laki-laki sudah datang di kediaman perempuan, ada 1 orang yang sebagai petugas dari pemimpin upacara ini. Dia ini memberikan sebuah kemenyan yang sudah dikunyah dalam mulutnya dan diberikan ke kedua tangan mereka, dan dihembus-hembuskan dan dibacakan doa atau mantra. Ini bertujuan agar rumah tangga mereka langgeng. Nah, acara selanjutnya yaitu kan sudah dibacakan tadi mantra dan doa-doa oleh pemimpin adatnya. Sekarang masuk ke beliau ini memberikan bunga melati kepada kedua mempelai, yang kalau di pihak perempuan ini disangkutkan di kondenya atau di kepalanya, kalau yang di laki-laki disangkutkan di belangkonnya. Acara selanjutnya adalah acara dulang-dulangan, di mana dulang-dulangan ini berarti suap-suapan. Nah, ini kedua mempelai disuapin oleh kedua belah pihak dari orang tua mereka masing-masing, dan disuapin nasi dan lauk pauknya terserah biasanya, dan diberikan minum di gayung. Ini menandakan bahwa kedua belah pihak ini sudah menerima kedatangan dan proses selanjutnya akan dimulai. Nah, baiklah, sekarang masuk ke upacara pembasuhan kaki. Upacara pembasuhan kaki ini dilakukan oleh mempelai perempuan yang membasuh kaki dari mempelai laki-laki. Nah, ini biasanya bertujuan untuk agar kelak dia menjadi istri dalam rumah tangga, dia nurut dan patuh atas perintah dari suaminya. Nah, setelah upacara pembasuhan kaki selesai, masuk ke upacara pengarakan kepelaminan. Nah, ini biasanya diarah oleh salah satu orang yang memimpin upacara ini, dan kadang diarah oleh ibunya sendiri atau kadang mertuanya sendiri. Ini tergantung dari kesepakatan mereka masing-masing.
Baiklah, masuk ke acara sungkeman. Sungkeman ini ketika kedua mempelai sudah sampai di pelaminan, mereka ini sungkeman kepada kedua orang tuanya. Pertama ini dimulai dari orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan. Nah, ini sungkeman ini berarti mereka ini meminta doa restu dan meminta doa agar keluarganya ini berjalan baik-baik saja dan tidak ada halangan atau gangguan dalam membina rumah tangga ini. Baiklah, sekarang masuk ke upacara terakhir, yaitu upacara penutup, ditandai dengan adanya perebutan ayam. Nah, gambar tersebut saya ambil dari salah satu teman saya yang sudah menikah, jadi saya minta gambarnya. Nah, perebutan ayam ini dilakukan ketika mereka ini kan diberikan satu ayam dan mereka ini disuruh saling berebut. Mana bagian yang paling banyak, maka itu yang akan berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya. Contoh ya, semisal yang paling banyak di laki-lakinya, maka di dalam membina rumah tangga, laki-lakinya yang lebih berkuasa. Sekian dan terima kasih tentang penjelasan upacara pernikahan dalam suku adat Jawa Surabaya. Sistem kekerabatan suku Jawa Surabaya adalah berdasarkan prinsip keturunan bilateral, yaitu garis keturunan yang diperhitungkan dari kedua belah pihak ayah dan ibu. Dengan prinsip bilateral atau parental ini, maka ego mengenal hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, dari satu nenek moyang sampai generasi ketiga. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu anggota dari pemain jaranan. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu. Yang pertama saya akan menanyakan tentang identitas kamu, yaitu kamu sebutkan nama dan kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Prasetyo. Kegiatan sehari-hari saya cuman di rumah atau berkebun ke ladang. Nggak kuliah? Kuliah juga, cuman kan lagi ada masa pandemi ini kan, jadi kami kuliahnya daring. Oh, kalau boleh tahu kuliahnya di mana ya? Di Medan, Universitas Medan Area. Jurusannya? Agribisnis, pertanian. Oh, jadi kan pertanian itu kan. Terus kan kalau pertanian ke seni jaranan itu kan jauh. Jadi apa alasanmu yang untuk tertarik gitu ikut jaranan? Saya tertarik dari bermain jaranan itu karena suka dengan seni, karena turun-temurun dari orang tua saya. Oh, itu sukunya asli suku Jawa? Bisa suku Jawa, bisa campuran juga. Maksudnya mamanya dari mana sukunya? Kalau orang tua saya dari mama saya orang Jawa, Jawanya Jawa Jombang. Kalau bapak saya Jawa Magetan. Terus peralatan apa yang disiapkan sebelum memulai pertunjukan jaranan ini? Seperti kuda kepangnya itu kan, sama untuk suara-suara saat bermain seperti saron dan sesajen-sesajennya itu. Terus perlu nggak pawang hujan waktu pertunjukan itu? Perlu sekali, karena disitulah harga saat kita bermain jaranan itu bisa tinggi, karena kebanyakan saat ada pesta itu hujan, dan di situ pawang-pawang udah siap-siap untuk menghilangkan hujan agar harga saat main tinggi. Itu kan topengnya memiliki arti tersendiri nggak, topeng itu tadi? Kalau menurut saya topeng ada artinya, tapi saya kurang paham dari arti topeng tersebut. Kayak gitu ya. Terus ada nggak pantangan yang dilakuin saat pertunjukan tadi? Kalau pantangan menurut saya tidak ada, cuman kan pantangan tergantung dari kita sendiri, pantangan dari kayak disebutkan endangnya sendiri gitu, ada pantangannya tersendiri. Terima kasih atas informasinya, sekian dan terima kasih.